warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi munshil khalqi min alamin. Thumma as-salatu ala ini
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا بأسراره وعد علينا ببركاته آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur dan ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi waktu kesempatan pagi menjelang siang menika kita tasih diparingi Gusti Allah maunah, tasih diparingi Allah kesehatan, tasih diparingi rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sedaya sakit sampai purna. Sampai kapan ini? Istilah ini sampai kapan? Sampai paripurna. Jadi kita tetap diparingi Allah Subhanahu wa taala, diparingi Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk dicatat dari Allah Subhanahu wa taala terus amalan ikan makbula, amalan ikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para ibu-ibu kang kawula hormati, kita melanjutkan kajian ini tentang masalah sholat. Saja ini pun, ini kalau Ramadan ini pun ada tanggal 3. Tanggal 3 Bu. Alhamdulillah Bu. Biasanya ini pendak-pendaknya itu nih guys, lari juga ya. Ini lucu mas tunggu kamar dia ada kamar. Saat dulu kamar dia sendiri-sendiri itu berapa nih? Aku nyawa untuk Shopee. Wah, gunanya aja. Bapak ibu belum gajian dulu Pak ya. Lalu akhirnya sampai puasanya sampai tertira. Itu kan saya Bu. Tasik ini gitu lah, tanggal bilang 20 Ramadan. Jadi kalau pun gaji Nabi, walaupun itu riwayat doif, riwayat mawon, tapi kalau gambar afdhaliyatul amal itu betul apa-apa. Jadi disorehkan dengan Abu Yasin Muhammad. Jadi kalau di hari 21 sampai hari akhir bulan Ramadan kita itu memperbanyak maos Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu sing kula semerap dari guru-guru kula sampai tekan Abu Yasin Muhammad. Termasuk yang akan dihitung-hitung mendapatkan Lailatul Qadar. Itu dibuka pada malam 21 sampai ketuk sampai akhir Ramadan. Ngake-ngake maaf Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Jadi masak-masak maca-maca, nyapu-nyapu masak maca-maca. Ape kok maca-maca. Ape sawah maca sak mampu dipun. Sak mampu diwaos sik lali nggih mboten. Berarti sik lali kejari. Lali kok kejari. Pergi dapataken kita di malam akhir bulan Ramadan ini termasuk yang ditakdirkan dari Allah Subhanahu wa taala dan terus yang saya sampai melaksanakan amalan-amalan wonten bulan Ramadan. Biar itu para ulama itu betul-betul itu apa? Sungguh-sungguh tenangan oleh murid-murid malam seliput sampai malam akhir bulan Ramadan. Ini semuanya harus kalau misalnya titik atau gini, asal ini harus setengah jam sudah ditinggalkan sampai jam. Sholatnya sedang rakaat ditambahin dan rakaat mau kalian ditambahin baca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Para ibu-ibu mohon kita lanjutkan kajian pun iki sampai berapa? Aurat wanita wajine wanita dalam sholat. Ini kula cerita apa masalah Allah. Gusti Allah niku boten badhe
buka aurat yang punika sakjadine yang muka boten saged nutup aurat ingkang dilarang dening Allah Subhanahu wa taala. Kula ulangi malih. Gusti Allah niku boten bakal buka aib cacate hambanipun Allah selagi ini hambanipun boten purun nutup aurat ingkang dilarang dening Allah Subhanahu wa taala. Kuwatah wong kok seneng buka aurat, majang aurat, majang niku apa? Ngeler rumah, mer no, mambar niku napa? Lihatkan. Enggak, di aurat ini tidak. Sabut kembali berhenti gitu. Wah, mungkin dikatakan angka yang salah, kayak tadi bangun. Kok wonten tiyang ngoten niku dilalah kok gak ada aib nang gone iki. Ono maksiat, kecacatan dan apapun. Kok gak saged nutupi aurat Gusti Allah pas memperlihatkan. Contoh niku. Niku watak kadang niku tiyang niku nglakoni maksiat. Nglakoni maksiat tapi maksiat itu diubah oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Diketok lebih. Kok tiyang ngoten niku biasa nyari Allah. Kok yang punika niku purun nutupi aurat ingkang dilarang dening Allah. Kalau aurat wong lanang niku baina surah wa rukbah. Dilarang sering areng ngene. Lho, kok dilarang dicatat titik aib. Digede-gede nang iso diketok. Ketok ngapunten. Kula jiya sawon. Iki ngapunten rasa ben ngamplok enak. Jenengan iku pernah ningali artis itu kok dilarang di AI pasti gak bisa gimana? Oh rumah tangga ini itu gak tepat itu tetap jaman boten ditutupi ini Gusti Allah tambah diubah tambah pertama ditekan lebih soleh malaikat Jibril tekan mbah to artis dulu itu gak belum Allah panarano guna wong bawa rumah tangga bakal. Nah, ngoten iki. Kami ngampun iki contoh Pak. Akhirnya tiyang kok boten purun nutup aurate, berarti otomatis tiyang iku akeh ketika duwe aib ditutup dening Gusti. Artinya aurat itu pajangan kanggo garwane jenengan. Contohnya ngeten. Jenengan sayang kali garwane jenengan. Sayang kali nomor suami jenengan. Dilarang sesuatu yang diidam-idamkan oleh suami jenengan itu dilihat orang lain. Ini prinsip perasaan suami jenengan. Ini kan wah, tapi kok jangan ngapain? Nah, gitu gitu. Bahaya gitu gitu. Kadang-kadang itu dilihat, buatan sadar. Secara rupiah atau yang itu buatan langsung lihat secara mata. Jangan seperti loh, saya di kamar, di dia kudu kan berbeda, tapi sekaliatus. Udah gitu. Jadi bisa kami gitu deh. Berarti memperlihatkan aurat itu bukan yang lain. Sakno dari wanita jenengan. Dan itu terus perhatian. Itu kalau aurat yang perempuan dalam kondisi sholat atau di luar sholat itu berarti sampai apa? Imam Syafi'i. Auratnya wanita ketika di luar waktu sholat itu auratnya itu sahabatnya selalu seluruh jami beribadah itu Syafi'i itu kan jelaskan. Tapi dalam Syafi'i yang mengatakan bahwa auratnya wanita ketika di luar sholat dalam jami beribadah, tapi ini waktu koitan itu bahwa walaupun nanti perempuan itu adalah COVID fitnah, aduh ke fitnah itu betul apa-apa. Sik dipadakno ambek waktu sholat. Buka napa niki jenenge? Wajahe. Napa buka napa? Lah niku batese. Kok dilarang buka jenenge? Sing dibuka mboten ngene tok, mboten wajahe tok tapi dibuka niku napa? Tak ulangi lagi, ini beda sebenarnya. Perempuan itu kalau itu sholat di luar waktu sholat, Syafi'i mengatakan adalah jami ibadah. Sekabian itu
Tapi pengkoitannya adalah kalau wanita itu fitnah, khawatir tidak ada terjadi suatu kefitnahan, maka hukumnya disamakan pada waktu sholat, berarti buka apa ini? wajah, Kali nopo? tangan, Telapak tangan. dan dilarang dibuka mboten iku to. Kau malah dibuka. Imam Nawawi ningali isi wong perempuan, isi wong perempuan iki mata kaki lho nggih. Niku mboten napa-napa. Karena alasannya kenapa? Karena hukum yang betis gak mungkin orang fitnah. Baik, betul intinya lah, betul. Nah, sehingga Imam Nawawi niku kalau ada perempuan kemudian betis itu ketika kata ini, ya itu kata Imam Nawawi niku mboten napa-napa. Betis sing ngaten. Ketika wajib sholat. Ketika dibuka sholat. Tetapi masalah ini gusi dibuka bukan betis itu. Apa ya? Dibuka itu wah ya. Kamu baca lebu mungkin ya soalnya mari nak bolu dari kan satu-satu sih. Nah itu sih buatan kita hati-hati. Kadang-kadang kita itu bukan sadar pakaian pun kita itu kadang-kadang saking model zaman saat ini kaya-kaya pakaian syar'i. Alasan fakir itu terjadi itu tentang alasan syar'i singkat sebasuhan saya itu kok ada perempuan sampai nimbul fitnah walaupun itu tetap kabeh itu asli ini buatan terlalu saya contoh pakaian syar'i itu yang wetok ini oh nyawang kok wetok kok pakaian syar'i bayar kan itu begitu akhirnya apa sewajarnya mawon itu aku ngambil di model yang di wajah kadang-kadang itu pun harus begitu begitu kan syar'i kata-katanya apa pakaian syar'i ini tutup kabeh si penting itu apa buatan melihatkan bentuk dalam tubuh kalau alasannya adalah COVID tapi kalau masalah aurati itu jamul badan dan mukoitan tidak ada fitnah kalau ada fitnah maka harus itu Singapura itu pernah didapat bagaimana hukum kesadaran Indonesia kalau jawab gampang dukung web itu aneh dilarang kok kata-kata sini yang tadi dibuka untuk semuanya loh perang maksudnya mana loh gak perlu menjawab kalau fitnah maka gak apa-apa sih gak kalau fitnah sopo sih nafsu begini apa lu ibaratnya kan nah maka dari jangan hukum mata rasa si penting itu jadi masak itu apa dipakai sewajarnya mawon umumnya kita bagaimana kita lakukan biasanya mungkin itu cuma tadi dua tapi ada batasan itu kalau aurate dalam kaidah syafi'iyah dan tidak ada suatu fitnah maka boleh buka diri tapi selain itu badan tapi pripun Pak kok bedise itu sampai dileh dari Nawawi itu asal kalau bedise itu apa diperlihatkan berarti kan bisa ini untuk ilmu ya tapi kok diangkat itu wale lah ini masalah ini berarti itu auratnya perempuan berarti auratnya perempuan dalam masalah pada sholat itu jadi badan kita kan tapi kalau di sholat auratnya perempuan dalam ketika sholat itu berarti beribun kalau masalah sholat berarti wajah dan dua telapak tangan sing kula jelasaken sing pertama itu wajah mati yang dikasih beda dalam bagian wudhu itu sama secara ukuran wajahnya tapi boleh diluwehi gitu wudhu kemarin ngapunten nggih kalau pengen basuh wajah maka ben menjadi sempurna maka dilebihkan sedikit dan dalam masalah aurat juga boten asal diluweh-luweh no berarti mana besar berarti ada yang dari atas ke ono bagian samping kalau perempuan masalah mukena itu kan loh. Oh. Itu sing atos masalah sholat. Niki Bu nggih, ngapunten. Mriki mana bet itu kan mriki. Tempat kumpul kok sampai pas no. Waduh iki bae. Akhirnya dikeken apa? Kurang. Nah, berarti sik minimal batas itu sak mriki lho.
Oke. Biasanya itu ngelek no bisa ketok rambut itu menawa soalnya itu gue apa? Lodo kan. Nah ini sing kata sapa. Ya biasa nih wong kiai Jawa niku diparingi napa? Iket. Kalau iket masih ruwe dawa utawa lodo longgar terus sih tetep rambutnya bagian aurat wajah iki mboten Tinggal. Oke. Nah ini ketika mana busaan. Kemudian bagian bawah itu sampai apa nih? Jaga rambut. Kalau dalam masalah wudhu boleh untuk disempurnakan, malah yang wajib tapi wajib. Tapi kalau dalam masalah aurat sholat itu betul asal dilebihkan tak ada. Berarti sing iso zaman itu air itu lagi. Berarti batasin air ini. Bagaimana ibu ya? Ketika menggunakan aurat itu tutupi ketika baca baca. Tapi ngeten, kalau pernah diibaratkan, tak mau ibarat perempuan itu kadang itu buatan namun kita, mungkin itu juga harus ditutup. Sehingga buatan rukun ini ngeten, gimana? Dan itu buatan ibarat, itu juga syafi'i. Tapi syafi'i ya, tapi saya berkelanjutan itu lagi belajar bahwa bagian kaki aurat perempuan itu sampai ngeten ini. Itu orang ulama yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau ada secara umum ulama, jumhur ulama, mayoritas ulama sih mengatakan itu misalnya apa itu? Oke. Nah, ketika jenengan bukuan, mau rasa bisa ini. Tapi itu juga tidak yang karena aurat itu sampai dah. Aslinya kalau hitungan wajah, ngapunten, mriki wajah. Oke. Tapi temriki ini kadang-kadang itu tambah melorot itu loh. Akhirnya pakai itu ngati-ngati ini pakai akhirnya dibatasi sampai itu. Gue sih melorot toh itu bagian wah. Tapi ketika dalam atas dan tapi ngapunten. Kadang-kadang ini kadang-kadang kalau mengenai pakai apa mengenai nakon itu pot sepatu yang goreng terkadang maknanya taklir kok ono wae perempuan sengaja gitu kadang-kadang sengaja buka aurat dan pengen mampir dalam waktu sholat sampai ngerti genit itu genit dinyuyuk sekarang kurang kali ribu iku orang api diri sama itu kalau gambarannya kiai-kiai ini tuh kita gawat ditosok tanah gede betul ini pembiayaan itu saya sengaja kali tapi di dalam kok buatin sengaja gini betul kata berarti gak ditosok lo paling gitu kalau itu bukan salah hati-hati sampai jenengan itu benar-benar pengen buka ke aurat dalam masalah sholat bisa meter begitu nanti saya dalam atas ya biasanya panjenengan itu saya kuat ini kuat itu dibatiknya tuh kadang kan motor rumus yang gitu Alian. nah kalian gitu gitu dan itu kan ngikat paham gitu dan ini saya lodo Gak ini lah. dan itu sekali-kali terutama sih dengan itu sholat tanggone sholat musola ketika dalam perjalanan. Nah, saono hidup Pak, gak rukuan lah. Ini pripun konsekuensinya? Kalau nanti dalam masalah fikih gua jawab itu hubungannya kalau nanti dalam perjalanan safar di dalam kelima rukun niku usaha dia. Kalau bahasa Indonesia fikih itu ikhtiar itu berusaha apa sih dilakukan? Berarti kok rukwe kok lodok itu bukti apa nama tuh? Disinteni, atau ditarik atau apa? Kok suatu saat kok boten sakit dan terdesak boten apa-apa? Kami, tapi dengan kondisi tidak menyengaja. Kalau kok dalam kondisi menyengaja itu diincin bu, ono beli, wah kayu gawati ono, apinya langsung jalan. Sempurna di apa itu? Kami, dengan pimpin tadi. Dalam masalah mati itu hati-hati dalam masalah menutup aurat. Kalau dalam masalah samping itu bagian tinggi, bagian kuping
Kalau dalam masalah bentuk kalau dalam masalah bentuk wudu maka boleh untuk diapakan? Basuh wajah, kamu apa itu ya? Jadi ini boleh dilebihkan yang ada. Tetapi dalam masalah ini yang dimaksud dalam ini batasnya begini. Hati-hati nih perempuan, itu secara fikih wajib untuk diapakan? Ditutupi. Berarti batasnya apa itu? Tahu ya? Betul bisa dilebihkan sampai ke mau kemana kepingin no? Nah itu sih buatan asal. Jadi batas itu sampai itu. Tahu ya? Itu dalam masalah bagian sampai. Khawatir kadang-kadang perempuan itu ketok ini gini. Dudike, tahu ya? Bodek. Bodek apa? Ketika bodek aki-aki dia ketinggalan. Kadang-kadang apa terjadi dengan itu? Nah saat ini kalau ilmu ini, ada sih sampai tertulis. Betul saya dilampaui mana? Betul diulangi mana? Artinya sampai itu. Berarti kalau jaringan rukuan sebagai itu, berarti sampai itu. Di rukun itu saya sak pas dulu, ya. Dari ukuran sing pas. Jika asli itu untuk praktek biasa ini, tapi kadang-kadang kalau praktek itu sendiri. Biasanya bahas ini langsung praktek pakai mukena. Biasanya kok. Tapi benar apa ya? Nanti dipraktekin yang dia bangun. Saya ini di foto kan loh. Apa bocor ini benar tak? Bocor selfie kan lagi nih melihat itu lagi. Dari kesingkatan itu dalam masalah apa? Masalah wajah. Kemudian dalam masalah tangan itu ngapunten yang dinamakan kaf kabeh, paham ya? Ini namanya apa? Kaf 8 tangan, 2 apa? Tapi dalam masalah seperti ini itu ono khilaf ulama dalam masalah dohiron apa batinan. Kalau dalam masalah fathul farid, dalam masalah baju ini salah ini pun yang dimasuk aurat yang tidak dikecualikan itu adalah dohiron batinan. Tapi kalau suatu saat kok dohiron batinan itu sampai ketinggal, bagian selain ini sampai kok ini pergelangan. Kita buka ini bahasa pergelangan lorongnya tadi sampai pergelangan. Kok sampai ono buka? Maka siasati kiai-kiai rukunan Indonesia itu sekali apa? Nah, ngerti nggih? Nah, channel ngoten lho. Karepe niku napa? Karepe niku bagian si bawah iki mboten ke di paham nggih? Nah, ini ketika bagian tangan. Ono kira ulama malih kalau dalam Imam Rafi'i. Kalau Imam Rafi'i yang dimaksud itu cuma batinan tok. Dohiron itu tetap bagian dari aurat yang wajib ditutupi. Tetapi dalam masalah ini itu cuma ini sito'a alaihi, kemampuannya bagaimana. Lah, sehingga wong NU, kiai-kiai NU piye, sik ngati-ngati itu ini di dalam hidup iki. Kadang kan rokok-rokok sing lawas. Kehilangan itu sampai itu. Ini namanya ilal ini sampai 2 pergelangan. Kok dilalak? Itu sampai begini. Gelangnya antar loh. Gelangnya antar. Wah, lalu ada sampai itu ya. Di rumah kata-kata. Nah, ini buatan bagian kok ini aurat sing wajib untuk ditutupi. Sehingga dalam masalah seperti ini bagian kok itu sampai itu. 2 pergelangan itu sampai itu bagian kok aja. Paham ya? Ini bagian dan aurat yang paling hati-hati itu yang boleh bagian aspal dari bagian bawah. Kalau kelihatan dari yang bawah maka tidak masalah. Sehingga sarungan itu tidak harus ditutupi. Jika rukuan itu gak kuat zaman no. Ditaleri misalnya begini atau sehingga boleh itu bagian a'la BXB, bagian atas dari bagian samping itu dari depan atau dari belakang atau sebelah kanan atau sebelah kiri boten angsal sehingga wong lanang bojo jenengan iki untuk sarungan Pak ngati-ngati sing jenengan kok boten kaosan sarungan niku sampai surga kawin kula pernah cerita biyen niku kula pernah kelihatan nang sarang langitan niku biyen niku pas bapak kita sing besar niku masuk Gusti Pangeran dites sampai sarung muter pakai kursi roda itu pas jamaah keto Rasulullah itu
pelorot sekali dapat. Akhirnya kalau semua dilarang, kamu sing api itu ketika boten kaosan itu pakai langsung sampai apa? Surah. Ketika nyata-nyata sing benike longgar boten ketinggal. Ngeten iki berarti napa? Iki asfal atau a'la? Dari atas, sawi. Sing asfal ngeten sarung iki. Masih ono wong inceng-inceng ngantos ngeten. Iku boten batal. Atau iso nek kamerane kuwi. Kayak kocok iso wae. Itu tetap boten batal. Sing batal itu namun dari atas atau dari samping. Samping itu dari depan atau dari belakang, kanan atau kiri. Paham ya? Itu sing aku satu. Dalam masalah sing penting kita lakoni itu biasanya rumpe kendor. Rumpe kendor itu pripun? Gitu dong ya? Longgar, akhirnya bagian yang tidak boleh kelihatan itu kelihatan. Jadi itu buatan aksa. Atau pas ketika ngeten rokok kuntungan buatan ngeten kan ngeten kelihatan ya longgar kados ngeten itu. Nah kados ngeten berarti dilihat dari mana? Walaupun bawa usia nyawang bu iya Pak boleh nyawang ya Pak malaikat itu nyawang ya ini ngawang di dalam hukumnya ngeten pakai sing cara hukum itu kok tadilin kok nyawang berikut kok nyawang itu ketok buatan, walaupun tidak ada orang yang melihat. Tetapi dalam posisi seperti ini, kalau mau tabir itu umrah ini disawang atau buatan. Kalau ngeten kok sakit dilihat, kalau itu disawang berarti itu termasuk buatan menutupi aurat, buatan satrul aurat. Ketika buatan satrul aurat dalam posisi seperti ini, maka berikut dapat solusi. Dicilik ditaleni, dicemi, dibeteni sakit. Nah, ini ketika dalam bagiannya adalah bagian apa kaif ini dua telapak tangan. Berarti sampai ini paham. Itu bagian sholatnya berapa? Ini wonten tergambari jenengan ini. Tergambari jenengan itu pakai pemakaian benangnya benar, benar nih. Itu sebenarnya gampang pas praktek itu wajar nih. Tapi didadak pas bukan praktik masih benar pas rekuan nggak harus ngerti. Berarti walaupun dalam bagian wajah ini pun benar cara pergi. Berarti cara nanti kalau nanti bagian di bagian wajah berarti kalau dari atas itu batu itu buatnya lebih sampai mana bisa, buatnya sampai bentuk kulit rambut ini kelihatan. Paham ya? Kemudian kalau dalam masa dadu ini buat rasa dulu bisa meter. Berarti pada sampai ini. Nah contohnya prakteknya itu dikit saja. Kemudian dalam masalah kefnya itu sama dalam contohnya kayak tadi. Sing kula pikirang perempuan itu sing salate genah. Niku gendinane nggih genah. Terutama dalam masalah aurat. Kok wong wedok ngapunten, kok salate niku memperhatikan aurat, berarti secara keseharian itu juga memperhatikan aurat. Minimal kok auratnya ketok mboten tenan. Kami tak ulangi lagi. Iki ben ngati-ngati saestu. Ketika kok wonten tiyang niku aurat dalam masalah salat diperhatikan, maka ketika di luar sholat itu juga memperhatikan masalah aurat. Walaupun aurat ini tidak kelihatan secara otomatis, secara langsung, kok dilalang kebuka, maka ada rasa hati yang tidak tenang. Merasa pun, merasa susah. Paham ya? Nah kok dilalang, wah itu auratnya kayak tambah dimaafkan. Open, wah, kamu dan berarti itu otomatis ketika sholat saklar ya. Sing penting rukuan, gak pati memperhatikan masalah aurat. Saya harus rukuan mau dosa, rukuan itu kok benar gak sah. Tapi aurat itu butuh diperhatikan. Kang ya, jadi dalam masalah auratnya perempuan. Nanti setelah ini kita tanya jawab dalam masalah aurat. Kemudian hal-hal yang membatalkan sholat.
ini buatan keluar jelasaken sedanten, tapi nanti mungkin panjenengan nopo silanipun maos dapat. Nanti dalam masalah ini ada beberapa yang perlu menjelaskan. Setunggal berbicara sekira menampakkan dua huruf atau lebih, baik memahamkan atau tidak, atau satu huruf yang memahamkan. Berarti kalau dalam sholat itu buat terasa walaupun itu paham atau tidak, kalau dalam sana fikih itu dihukumi dua huruf, berarti itu sampun datang. Dan dan paling sering itu dalam masalah sholat itu buatan perhatian ketika waktu itu saraf fikih Syafi'i pun mepet kok bener bodoh saged ngempet, maka diapakan di waktu dan itu kok oleh gubat kan kadang-kadang kita sedaya nggih kadang ana besar itu ambek semak ngoten nggih gawan waktu itu berarti kok tujuannya kados ta'ala bulinan maka dalam masalah hurufnya tadi minimal itu paham atau tidak yang adalah satu huruf atau dua huruf, baik itu memahamkan atau tidak. Sok dan kalau dalam masalah fikih itu seperti sok itu itu apa? Ketika dalam masalah berbicara, ketika dalam masalah bersilaturahmi menggunakan dua dalam masalah yang tersebut ini sangat berjalan kalau biasa tak sendiri istiqomah dengan apa dia sehingga itu kadang-kadang kiai itu ya kalau kita gede kiai itu istiqomah itu wonten lawan kadang-kadang bentuk sing paling ini masalah dia bicara dalam masalah sholat itu nggak boleh lebih satu huruf, dua huruf yang pahamkan atau tidak. Seperti ngomong kok itu orang ucapan yang tidak bagian dari sholat maka tidak boleh. Mendingan suatu saat kok wonten panjenengan sedaya kok ana wong kecapatula kok jenengan bahasno iki ya sidel. Paham ya? Jadi menjaga harga diri, menjaga nyawa orang lain itu sangat diperhatikan. Karena fikih kok ana wong anjing wis ora jenengan kok ana menek kesetrum karo jenderan kabel dicucuk menek dibahas dia mati lah ini nanti. Dan itu sehingga sampai ada kewajiban melakukan yang ada menolong. Ojo sholat pikir apa? Mendingan dibatalkan itu bukan orang-orang. Dalam ketika Allah sesuatu yang mendesak menjaga harga diri atau nyawa orang. Contoh fikih itu biasanya curang. Dengan sholat dilarang kalau melakukan apa yang berguna dengan curang. Bagaimana lulus? Kesitu dari curang dan bercurang akhirnya jadi ketika mati berarti dengan hukum pribon karena ono wong sing api hilang kawane boten ditolong. Amin. Sehingga dalam masalah itu sama. Mendingan kalau dengan badan nilai anak yang rami aja nilai gerak taharuk itu boten apa. Contohnya iki sejarah Kanjeng Nabi yang Hasan Husain. Kanjeng Nabi itu ketika sholat Hasan Husain itu digendong dia ada. Amin. Karena dalam masalah taharuf itu tidak berubah dalam bentuk sholat. Tapi kalau talafut itu ngomong walaupun itu satu huruf atau dua huruf itu akan berubah dalam makna bentuk sholat. Contohnya
Wonten ora salat. Sunahanipun wonten wajibipun. Berarti otomatis dalam masalah seperti itu ada merubah dalam bentuk sholat. Walaupun ngadarin itu pakai Al-Quran, tegurin orang ada ya. Walaupun secara maknanya di bawah dan sing sering dilakukan itu kayak contohnya kut jadi kadang saat ini kalau konten kayak ini itu konten cerita nih terjeporan di konten kiai ini kita sambil pada saat ini kadang kiai ini kata sedang bersuara begitu imam ini aku pakai kudul afawal ma'amur itu akhirnya gambar katanya kut oh itu sambil kayak iya akhirnya belajar bener kut dijihit saat ini dijihit batal loh. Otomatis ketika imam batal maka makmumnya wajib untuk apa? Mungkin saat ini melok buyar gara-gara kiai ini ngomong berarti kiai ini ngomong khut itu kan alhamdulillah berarti kok ada dua huruf yang mengangkat berarti disengaja berarti kan batal kami sampai kiai ini batal apa? Sampai ini melok buyar 1000 orang melok ngomong tuh, tapi kau ini itu guru ceritanya Pak Ufran. Iya, akhirnya walaupun memahamkan atau tidak, kok seperti diucapkan dalam masalah sholat, berarti otomatis sholat yang benar sah. Tapi karena itu tidak dalam bagian sholat. Tapi better kalau tak harus berupa gerakan. Kalau fakir menjaga wong liya jaga anak jenengan kuasa kan gendong ngeten iki. Kok tidak. Kan bedanya lebih dari 3 kan tadi. Tapi dalam masalah ini bentuk untuk menjaga orang lain atau anak dan lain maka tidak masalah. Sing boten asal itu arep rono prayogi. Dari asal iki. Hari kadang tak taharuk ini berubah apa? Allah Akbar anak itu melayu. Jadi sebenarnya buatan masalah, paham ya? Tapi sekedar gendong, sekedar ngeten itu buatan apa-apa. Karena itu juga dipraktekkan oleh Kanjeng. Sehingga memahami juga senang ngeten itu ya. Ampun dan memahami juga senang kalau malu cilik di dalam jamaah. Nah berimani kalau fungsi sholat. Tapi banyak hal yang afkal yang senang itu pernah dipraktekkan dalam masalah Sayyidina Hasan dan Husain. Intinya juga dicoloknya tadi dia ruko sama kuliah memang ya itu dibuatan apa kalau hati mata di sosmed itu dimelok ini tego ada saat ini ceramah dakwah itu buatan nganu lagi Bambayu benar itu dimelok ini itu ini kemarah ini oleh ini ditanya ini ada dakwah bukti ini pun apa? Ini budak balik dari orang ini. Aku kita satu kali tekan wajan. Kayak cuma satu kali wajan tak ini. Coba ada lah. Itu apa tak ini? Itu kalimat apa? Dia kan jawab. Dia mau dapat dalil-dalil Quran, dalil-dalil. Jadi kalau kajian, kita pernah dengar masalah ini. Dan yang mungkin itu sebetulnya itu gunungnya itu apa? Bukil bacakan surat Yasin. Saya kan dengar lagi. Nak ditulis sesuai apa? Sampai ada ini kan dia. Bimbing tahlil, ini pun itu aslinya. Saking media itu sangat luar biasa. Wonten yang terkampung itu santri boleh pondok kayak seperti tahlil saya ke pondok teratur mau bangun itu. Boleh mudine dari Solo dan santri ini juga itu yang kita harus akhirnya siasat TV kawin kan buka HP lakukan tahlil dan Yasin muni saya luar biasa ini nyati dalam masalah itu nanti sampai itu muni ngomong apa gimana loh Yasin walaupun dan lu pun juga cerita Masya ini tenang, ini cuma kau tahlil lah. Berapa tahlil ini mau dirumati, semua sekali jawab.
Jadi saking pentingnya kan. Polisi nomor kali itu dalam gerakan sholat, itu selain gerakan dalam masalah sholat, Allahu Akbar, rukuk, i'tidal, satu itu adalah fi harakati sholat. Berarti bagian gerakan dalam masalah sholat. Tapi ngapunten, kok lebih dari itu mboten aksa. Biasanya saya dipraktek nomor ngitungnya berikut Syafi'i ini kalau kemajuan. Ngitungnya Syafi'i ini kata 1, 2, itu loro kurang. Muatan niatnya betul situ kan. Tapi kalau Syafi'i ngitungnya 1, 2. Nah kok gatel mana? Berarti peminta. Dan 3, kalau kan 3 balik mana? Berarti peminta. Loh berarti figur sholat ini. Nah akhirnya siasat ulama ini tuh sih itu ngitungnya sak. Ngene kan lho. Ditaruh semua ini kayak itu gak masalah. Kok bolehnya lho hati-hati ojo itu nah ini berasa kami berarti berarti dihitung 1, dihitung 2, dihitung 3 balik mana berarti dihitung pinter ben gak jadi perkara tadi itu ditutupno sekoro ini semua kulit penak-penak di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ini betul apa salah pergi? Tapi saya tasawuf ya boleh ada ya. Tapi salah pergi gimana? Berapa sah betul. Bismillah. Balik mana? Benar. Ini balik mana ya? Akhirnya dipas. Oh, udah satu saran itu mau walu. Sakit pergian itu. Kemarin sholat tak ganti-ganti. Berarti kekuatan nanti kau ini. Kau berkawal ini. Sangat kali kata kenapa coba? Ini kan, batal. Aku balik mana suatu batal. Lalu kan loh, ditutup nasi, dipuas loh. Kadang itu lagi pernah kewacotan balik itu segala kita lupa kami alami apa? Tanda ini wong kok sering kerok sholat. Berarti itu bersone. Bukan bersone. Sering-sering nyelak ngomong kita itu tak hadirin nas tapi sering menyakiti orang itu sing atas dari ini kamu bersih tapi dilarang ini gatel gimana? Biasanya itu pacak dari sholat dengan itu kurang ngomong bu, bapak, ibu, anak, ibu, tonggon, ibu, pacar, ibu, sini mau pernah melakukan apa? Menyakiti orang lain pulau pernah pada suatu saat itu tak percaya ternyata orang ulama itu akhirnya tak jutek pulau cari ramai tak ini pondok biar ini di luar sholat kosong dulu tak gatel aku mulai merasa itu dipukul bener bener kita ulang berarti kok si orang sering ngepuk aku bersolat wah ini senang bilang sendengan itu bener-bener mau ngelarang no berarti amin sing hati-hati ben boten mukat-mukat dunia dari dulu terus sing hati-hati terus sampai ngelarang no dan orang mungkin sing itu perkara sing kan batalaken sholat sing paling kadang-kadang itu sing boten sadar gerakan ketika pindah tempat tadi kalau itu makan kadang kan wonten jamaah kosong, kan? Nah, keanjuran ini berkah setan mengarep ini dan jamaah jadi sempurna, maka akan maju. Nah, secara fakir, hukumnya maju itu dihitung 1, 2, kan? Saya buatan asal itu kan? Utawa bahkan, nah, jalan awal ya. Begitu juga dalam masalah samping, maka batasan itu buatan didetekkan buatan cuma biasa hitung 1, 2, paham ya? Kemudian kewajibannya 3, paham ya? Nah buatan langsung nah ini sekolah ini karena menyempurna no sholat dan disempurna jamaah tapi praktek itu sebenarnya sama kadang bah-bah itu gak ditutup no ngitungin sampai itu dihitung loro jadi kurang sana bom sudah bingung ya
Iki sofe sopo iki? Karepe iku bener, karepe iku nyempurnakno nutup sok. Tapi pikire kaya dipikir iku iki siji loro padha karo dalam tangan kau nggih. Akhirnya sih itu siji loro. Akhirnya nopo? Enggak, kan ada. Nah, itu bedanya kan. Ketika kok bentuk dalam akdo kita, pada suatu yang betul kita harus itu baru baju dopul itu. Maka caranya tadi 1, 2, 3. Bagaimana baju biro? Dan solusinya dapat dibahas masalah ini. Tapi kalau dalam masalah nutup soft menjadi sempurna jamaahnya maka tidak masalah. Amin. Nah ini gerakan dalam masalah sholat tidak batalakan sholat. Di nomor 3 makan dan minum itu simpel paling sering. Walaupun wujudnya itu kayak panganan itu, tapi dia ada akari itu apa? Bekasi. Mari makan, mari sahur, di dalam kayak strawberry, dari satu minat imsak kurang 3 menit. Akhirnya makan imsak merek. Gak itu mau ini gak diapa dulu di sini juga dibuka. Berarti orang Bekasi. Sholat, Allah. Dilak itu nih. Di honor rasanya tempe. Rawon bener rasanya. Dan itu juga masih bentuk dalam wujud aklu. Paham ya? Dan itu tidak boleh siksa. So, itu kan dibersihkan dulu, berkumur dulu, diombeli penting setelah tahu. Paham ya? Kadang-kadang ombe ini sampai dia. Ombe, mari ombe, rasanya kayak ini. Mari makan diombeli Fanta, diombeli teh. Dia kayak rasanya jadi rokok. Teh. Warga oleh banyak putih terus naik soal saya teh mari mau coba kan ngapun terliure kumpul bener ya dilak lagi ada yang tidak tahu dalam masalah ini dan wujud seperti itu dihukumi al-aklu bagi suatu simpangan atau singgung kami atau harus disari makan harus disari makan dulu bisa dimakan selelet itu pak dilarang dengan plong wah mana siji ini baru kaya makan akhir Jawa dilek dimplot pakan dan nonton itu ya kalau dalam masalah itu sengaja ada maka batal sholatnya dan ketika konjengan ketono makro hukumnya langsung kata miring seluruh alif berarti Pak menunggu Pak. Mereka boleh. Mereka boleh. Mau tadi sekedar apa? Justru penting jangan ada uang dia. Kami mengaruh tak boleh. Nah, kalau taruh 2 itu tidak boleh gitu. Nah, itu akan salah satu syafi'i memang makro. Tapi karena tidak masalah itu dimakan. Yang lebih afdal sebelum itu masalah akmalnya kita ada di sebelah tapi begitu juga dalam masalah itu dengan ya atau riak sebenarnya dulu maka itu buatan seluruh kadang itu dulu kan ada itu kan gak apa-apa ini kan sah betul loh tapi hubungnya mah kadang saat bener-bener dari kesingkat yang dibagi dan kalau berkasih pangan walaupun nggak ada wujudnya panganan itu kalau rasanya mendingan dibersihkan terlebih dahulu dibersihkan diberkumur apa misalnya disekali berminyak terus kamu ya nah itu sih perkara sing batalakan sholat yang terakhir ini pun cukup masalah sholat sing penting-penting rukune syarat sae wajibe perkara sing batalaken itu sing paling penting dan itu wajib dibagi dari bagi lokal niku ibaratnya dengan sholat itu sholat sunat siji itu dia sholat sunat loro wong sing ngerti perkara rukune syarat wajibe syarat sae perkara sing batalaken kula pernah cerita Allah Mbah Maimun itu memberikan poin ijtihad khusyukan
Itu istiadat jalan. Wong sing banget khusyuk itu aman. Dalam arti nopo? Wong ibadah khusyuk betul tapi ora iku. Boten ngertos rukune salat, boten ngertos wajibe salat, boten ngertos perkara sing batalaken salat. Sing penting nopo? Melok wong. Kok ana wong salat itu nggih melok. Sing diwaca nopo? Ya biasane lho tidak apa. Tapi perkara sing batal salat salat. Rukune salat salat. Kata Mbah kata ibadah jalan. Berarti wong itu berarti wong ibadah di waini ilmin. Wong ibadah tanpa menggunakan ilmu. Jadi jenengan iki kok ibaratnya wong sing ibadah kok ana ilmin, ana ilmune siji salat sunat kuwi lho. Salat perkara wajib lebih perkara rukune menak batal. Dan waktu sempurna kabeh. Tapi jenengan itu tidak bisa dari wong saleh. Ayo ada lagi. Sing penting ini. Ini perkara yang paling penting dalam masalah sholat. Yang terakhir kita bahas tentang menghormati waktu. Sholat menghormati waktu. Sholat kenapa kok dalam makalah ini dalam LFM kok dimasukkan? Karena kadang-kadang wong iki sembrono. Kadang-kadang sawah lagi rusuh gak mau ganti mlebu waktune sholat. Itu nanti sudah sholat wajib jadi sapa? Tapi kan sawah dengan kawan terkundi-kundi kami kotor, jalanan kami rusuh. Ngerti si orang najise. Apa ganti mboten enten. Pripun malih? Tak sholat. Ini masih ada kewajiban tuntutan kita melakukan sholat. Namanya sholatnya adalah lihurmatil waktu. Berarti itu sholat lihurmatil waktu ini adalah sholat yang ketika sesuatu syarat rukun yang buatan terpenuhinya. Amin. Berarti contoh, jangan kau perjalanan benar. Ini kok rusuh aku tidak sholat itu sunat toh. Tapi masih ada kewajiban untuk mengqadai. Kok dilalah wis resik pakai resik panggal resik maka ada kewajiban untuk mengqadainya. Amin. Ganteni sholat sing dihormati waktu. Momonan sawah itu kathah sing salah kaprah. Amin. Jangan sholat juga nang gone apa? Gerakan itu lho. Kok pakai itu suci kok sholat toh? Si itu nggih tertutup atau auratnya. Tapi ketika sudah di rumah maka wajib untuk diapakan? Diqadainya. Boten usah dipikir. Aku gak wajib di sawah. Nggih. Perjalanan Ustaz. Ini masih ada kewajiban untuk apa? Ngelakoni sholat. Kok sholat yang boten dilakoni berarti meninggalkan suatu kewajiban. Wajib dilakoni mendapatkan pahala, kalau wajib ditinggalkan mendapatkan dosa. Amin. Tapi masih ada dihormatil waktu. Dalam masalah dihormati waktu ini kok sudah tercukup syarat-syarat dasarnya sholat, tempatnya, panggonane, pakaian, sak terusé niku aksa. Kalau panjenengan sedaya dilalah kerani lagi mati, mampet, sing wajib pertama tayang, amin. Kok jenengan yang beliau tayang, kok jenengan pun kerani mati, tayang mungkin. Kalau andikan kok malas tayang kan berbagi, gak apa-apa sih sholat dari wudhu, tapi sholat dari wudhu, tapi kok bagi mancar maka wajib untuk dihormati waktu. Amin. Atau dalam masalah kondisi mari operasi ini kan kadang-kadang loro ya, sholat tak mampu nih, tapi nggak ada dihormati waktu. Itu waras mengumpul syarat ketentuan kabel rukun nih, itu ulama. Tak kayak rusak, tapi dia juga sering-sering dilakoni. Dan melihat demokrasi, bahkan kan fakir Islam dan banyak ibarat di kitab itu seinjenengan, seabot melakoni sumpah sama. Ojo azam pengen tinggal. Tapi azam jenengan, aku iki gak bisa melakoni sangat itu. Kadang-kadang wong sing anti rosul loh. Wong sing memperhatikan nanggofan yang badan anggota tubuh dalam orang tersebut itu biasanya ngati-ngati saja. Tak belum sholat dalam keadaan hadas,
bersurat dalam penanganan informatif, tidak terus karena syarat hukum yang sudah terpenuhi. Itu dalam salah satu pendapat ulama atau pendapat. Berarti kok dengan bersurat tidak boleh azam itu meninggalkan diri. Semua joki itu yakin akan sholat. Berarti azmi pakaian itu najis itu saya mata kotor. Tahu ya? Itu ansar. Sing boten ansar itu semua joki dalam sholat. Berarti waya sholat kemudian langsung najis. Sholat lain. Wong kados ngoten sudah dihukum jadi dan sholat ikut ya. Sudah dihitung akhirnya dosa pada orang miskin. Paham ya? Dan gak jadi ikhwan dan gak jadi dosa, maka akhirnya gak boleh azam. Azam itu tidak boleh azam, gak boleh ikut keyakinan bahwa aku ini ya sholat. Yang boleh itu azam. Yang boleh itu azam. Azam itu apa? Aku gak sholat saiki, tapi aku maksudnya doa, aku tak kondoi, tak kondoi sholat. Paham ya? Itu syarat masalah sholat yang hormati waktu. Kemudian ini beberapa hal yang mengakibatkan seseorang itu boleh melakukan sholat yang hormati waktu. Ini kalau ambil dalam beberapa kitab, karena versi kitab-kitab itu beda. Akhirnya kalau ambil dari beberapa dalam makalah politik, yang pertama tidak mendapati sarana bersuci, baik berupa air atau debu. Nang sawah kayak debu sawah gak mau batu karena airnya, kemudian tayang debu air debu ditayangi kan suka kamu ditayang. Berarti dukun itu kan buatan neten air yang buatan neten debu. Ketika buatan neten air dan tidak ada debu, maka boleh untuk sholat dihormati waktu. Kalau nanti gono airnya gono debu, itu ambil dari kita 5 tahun. Itu dalam potensi yang boleh dihormati waktu. Yang pertama, ketika mau sholat, mau ibadah tidak ada air dan juga tidak ada. Ketika tidak ada air atau debunya, maka diganti dengan apa? Tayamum. Kok jelas tayamum ini debunya buatan nenten, maka boleh apa? Sholat, namanya kain wudhu kan? Berarti otomatis itu dinamakan dihormati waktu. Setelah berkali sholat tidak mampu menghilangkan najis pada tubuhnya. Jika contohnya ketika pakaiannya awalnya nasawah, mari perjalanan dilarang di mana? Diuyoi anake. Kemudian akhirnya pakaiannya tubuhnya jadi najis. Jadi terus nonton itu sampai yang buatan jenengan buatan yang sholat, maka boleh melakukan sholat dihormati waktu. Gak bisa beneran meninggal atau menghilangkan najis dalam tubuh itu. Nomor 3, sholat dengan tidak mampu mengetahui masuknya waktu sholat. Kemudian pun jenisnya supaya mati tidak ngomong. Jadi mati HP ini. Iro tidak. Ini guru majulinya asar gara-gara menduk kat isu di waktu dia dulu. Sholat asar ya. Kami, kok dilarang wis ngerti lho. Iki jam 2:30 berarti guru. Nah, maka wajib untuk mengganti malih. Kami. Nah, tak terusin ngoten iki contohnya. Sholat dengan tidak mampu menemukan tempat atau alas yang suci dari najis. Ya contohnya pun tak sawah kan bukan tempat maka boleh sholat satu menit. Tapi ingat, kalau sholat dalam masalah rokib itu tunggangan boleh bentuk pesawat mobil tak terus. Sholat dihormati waktu itu yang paling biasa mengakoni adalah menghadap kiblat. Kami, oke waktu kesadaran tadi. Maka kok dengan asal kami, walaupun salah gini salah gini. Jadi mobil sholat. Aku lahir ini waktu ini gak nonton. Contohnya pun kamu jenengan ini dua sulur sakit. Kok ditinggal tidak mendengar?
Akhirnya kalau waktu sholat, jangan ada keinginan untuk melihatkan sholat. Paham ya? Maka sholat, tetap sholat, masuk gak kata kita, masuk ke arwah dan sesuatu, penting melakukan sholat pada kewajiban pada saat itu. Paham ya? Dalam masyarakat di sholat dan bagi beres, nah sholat nyampe panggil dan sholat kewajiban terpenuhi, maka wajib untuk memperoleh. Kok dilarang kok jaringan buatan pengen sholat yang hormat waktu, maka harus ada yang azab. Orang azab ingat aku gak serasa ikut atau kalau benar-benar tidak mampu untuk melakukan sholat pada waktu tersebut. Paham? Kalau contohnya jamak boleh kan ya? Tak jamak kawan, tapi jamak harus memberi syarat jamak sama sholat. Paham? Tak terus itu. Alhamdulillah ini berarti kajian selama kita bulan Ramadan kita bertemu berapa kali Bu? 6 ya? Lari saking sering ketemu Niki kajian beliau ini menjawab beberapa problematika akeh hukum ini Niki kalau ini memang kalian jenah RFM ini karena kenapa jarang yang itu mengkaji secara detail secara fikih sering ceramah itu berceramah ayo busuk tapi saat yang saat kita pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari itu buatan diperhatikan. Ingin bahas kayak nanti kita bahas masalah perkara. Jadi kan mereka berkembang secara faktornya nanti dengan informasi sesuai dengan realita yang ada. Dan permasalahan-permasalahan ini kita musyawarah, kita kaji beneran secara matang satu barang itu ada. Akhirnya itu pengen dilakukan barang ini. Boleh ngaji lah. Akhirnya beda-beda akhirnya tentang kesalahannya terjadi tapi dikali footnote itu kenapa Israel catatan kaki catatan kaki ini harus dicari jadi ini bukti kita salah kajian berikut kita sakit mesakno ibadah kita terutama ibadah sholat cek ini buatan sah otomatis sholatnya buatan sama ini buatan sah berarti otomatis sholatnya buatan sah mungkin ini tidak bermanfaat bagi sejauh ini dipraktekkan saat waktu ini betul tidak terus bentuk kemenangan bentuk goreng nanti diniati kamu nasabno ibadah mungkin kita sedaya dibalik kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Monggo ikan tadi dipertanyakan. Ini dah. Itu tayamu mata masuk. Jadi kalau setelah najis itu ada wujud najasa. Wujud najasa berarti bentuk najasan itu terlihat. Sehingga dalam masalah maupun jenis pun air kita basmah. Karena wujud najasa terlihat dari ada jadi rumah atau di sini. Kalau nanti ada sesuatu yang tidak ada wujud najasa itu tidak ada wujud bentuk najasa. Mungkin ketinggalan. Kadang-kadang diangkut dan kayak debu yang tadi itu yang coba kawan saya. Tapi debu tertembok itu langsung dibuat kayak berarti kalau tangan kita basah kemudian didorongnya dari ini berarti hubung suci atau najis? Suci karena wujudnya najasa bukan ada. Karena rata-rata kalau lihat itu najis suci. Suci. Berarti mengatakan kalau jelas doyo tembok itu hubungin najis. Berarti mau sandirangan ini belum. Tahu ya? Berarti secara mutlak kok nanti suatu wujud najasa kemudian enten berarti otomatis ini suhu jarang kamu dari pulau ini kali kotoran ini cagar, ini justru najis
Najis atau suci? Najis. Najis dalam bentuk yang koitan. Berarti sampai ini najis. Berarti sengaja apa? Berarti kok jenengan juga ngeten. Najis juga ngeten. Kami. Atau dalam bentuk apa? Bocoran. Dalam bentuk bocoran kalau bentuk najasan itu bocoran berarti otomatis sama, berarti bocoran Najis. kadang bocor ambune kok bocor dulu. Nah, paham ya? Kalau orang wujud najasa atau yang disebut itu wonten, maka aku kuwi. Nah, tapi kok dia nah, berarti otomatis nanti tidak ada kualitas sampai begitu kan. Walaupun kaya-kaya dulu yang itu orang kotoran sih masuk dalam katanya. Oke, nah itu ibaratnya terbahas. Ada tembok kan aku yang di bata kan di tangan, tapi kan bukan juga aku lepas tangan. Aku bisa dari kalau dihubungi semua itu menjadi najis, semua barang yang kita jadikan pakaian itu menjadi kalau kita mandang dari asal muasalnya, dari al-asl ke asalnya, dari akhlak makhlukahnya, kalau dalam bentuk seperti itu berarti apa? Imam Abu Hanifah mengatakan mani itu najis, Syafi'i suci. Berarti kalau mani najis berarti haikal kita berarti kok haikal kalau kita asal mulanya itu buat dari kebenaran berarti orang wujud umum. Nah, dalam bentuk yang apa? Karena bentuk walaupun kita asal makhluk itu bentuk sesuatu yang berbahaya. Dijadikan sesuatu hal yang ada najis-najisnya, maka salah fikih kok wujud najasanya tidak ada, maka otomatis nanti dihukumi. Berarti contoh nyata, kados botol, kados berbukan. Nah, kita mau tahu, kok jenengan botol, kok jenengan cuma sabto, berlipat toh, wujudnya jauh ternyata, maka otomatis itu suruh. Paham ya? Botol sak dipersulit secara kita. Boleh dihemat cerita itu dalam kitab itu Tawatan. Wong itu, Allah bahasanya wong itu suatu fikih. Ana wong iki yang fikih, wonten ana iki kok fikih. Sing paling gede itu kok. Itu kok niku dididik wedi. Dididik wedi. Kaya dididik sapoan. Panggil ke sholat. Diri aku sholat, panggil sholat. Akhirnya kali cepat teman. Apa musuhnya? Akhirnya nggak berapa buatan kita sholat pagi kalau itu kalau dulu yakin ini yakin baru kita ada malam sampai kelakon itu untuk bangun bisa tahu akhirnya kan so wudu ini sholat panggolan kita bisa ini sesuai ada masyarakat beratan dalam diri manusia itu dan itu tidak boleh sebagai gambar oleh orang Islam kami orang kami seperti kita itu seperti yakin pokok-pokok orang sesuatu yang itu najasa berarti itu walaupun dalam asal mulanya perbuatan itu adalah sesuatu yang kami tanpa itu fikih keluarga berbahas silakan. Untuk mengangkat tangan ya dalam sholat. Kalau takbiratul ihram kan tangan. Terus ada kalanya orang itu setiap gerakan dia itu mengangkat tangan. Ketika bangun dari rukuk itu kan mengangkat tangan. Ketika mau sujud itu juga mengangkat tangan lagi. Mengangkat tangan terus sujud. Terus ketika dia bangun dari sujud itu berdiri itu juga mengangkat tangan lagi. Apakah itu ada hukumnya mana itu? Terus yang kedua Ustaz, ini masalah menuntut auratnya.
menutup aurat. Ini kalau orang menutup aurat di luar sholat itu kan ada keringanan istilahnya itu. Nah, ini bagaimana kalau bagi seorang itu yang menutup auratnya itu di tuntutan pekerjaan misalkan. Nah, kalau tuntutan pekerjaan misalkan kayak pegawai bank atau apapun atau instansi itu kan pakainya harus gini harus bentuknya seperti ini. Apakah itu boleh? Kalau menurut fikih ya, apa itu boleh? Terus kalau dia itu ada namanya perusahaan itu yang melarang untuk memakai hijab misalkan, nah, itu bagaimana? Sedangkan kalau orang tidak bekerja itu kan otomatis dia nggak punya kehidupan atau gimana? Terima kasih. Jawab ya, sehingga seperti parotnya waktu selatan, tapi langsung kontrak. Jadi untuk masalah pertama, bagaimana ketika untuk gerakan takbir, untuk merayakan, kemudian untuk gerakan, kemudian awalnya ditinggal, angkat tangan sujud ya, angkat tangan, duduk, angkat tangan, ngatur mau, Angkat tangan. hukum angkat tangan sing wajib itu cuma takbiratul Allah. Dan semua yang dilakukan setelah itu besok Sunnah. ya Allah itu gimana apa? Sunnah. Nah, kita juga sunnah kan? Tangan. Kemudian sujud juga sunnah kan? Itu sebagian ulama. Tapi model kesunahan itu sih dadekno muspro. Muspro itu gak ada hukum sunnah, tapi ibahah boleh dilakukan dalam masalah sholat dan tidak sesuatu yang membatalkan sholat. Contoh pun, atau sebenarnya, kalau saya di sholat itu ketika rukuk atau itu boleh Sunnah. sujud itu tidak ada kesunahan nyata, kami dan ketika sujud tidak ada nyata, maka itu boleh tak apa-apa lagi, tapi secara fikih tidak terkait sunnah muspro akhirnya. Muslim itu tidak oleh kajian kami hukumin dan sampai ketika naik ke rakaat 2 itu tidak ada, tapi untuk disunahkan ketika di rakaat kedua masuk ke rakaat ketiga. Berarti sak badani pun jenengan tahiyat awal ngadeg niku wonten apa? Ternyata nanti hukumin dengan dalam masalah qaulul yang sore dalam jumhur ulama mengatakan kalau nanti itu dilakukan terus itu jadi amal wajib dan kami nggak apa-apa betul apa sah secara hukum fikih sah, tapi hukumnya adalah kami itu simbol surapi dan kitab-kitab. Kemudian sama dia sini buatan musyilah kali. Saya ini pertanyaan berapa kali. Siapa sudah mau tentang masalah takbir, angkat tangan, buatan dimusyilkan, di masjid ini ditanyakan. Sama. Dia langsung ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini tuntutan suatu manusia al-kasbu bagi seorang wanita yang dalam tempatnya itu tidak mungkin untuk membuka. Pulau dari cerita, pulau nggak dapat. Mbak Pulau itu kerja dan BP Migas sangat. Persyaratan kerja masuk ke BP Migas itu tidak boleh perempuan itu tidak boleh BP Migas sangat. Jakarta Selatan tidak boleh. BP Migas ini tidak boleh perempuan yang masuk di situ Pak itu kembali. Tapi bagaimana kekuatan Mbak Pulau? Kuat teguh berarti langsung moron cari berikut itu seperti intinya moron yang boleh bosi simpannya jadi itu bapak yang ada sebiasa aku sini moron itu mau baru kayak di orang tua atau macam-macam di Indonesia gila lagi siapa akhirnya bahkan coba none di luar coba. Jadi itu kan istilah itu tingkatan jabatan istilahnya tadi itu bau banget daripada kota-kota ini bukan hijau.
akhirnya sahabat dari 2 tahun 3 tahun Mbak masuk di 2011 berikut itu sekarang itu boleh bagi perempuan yang masih di nikah pakai hijab itu boleh. Contohnya kemarin poso beli wong kawan itu boleh sampai husnudone berarti tidak rom safar. Tapi dawe kiai itu orang apa? Banyak yang itu sekali sektor jangan itu barang yang baik oleh tapi tidak yang tapi orang baru dan begitu juga kalau dituntut teko nol dari bawah secara penting yang wajib mencari maisha adalah laki-laki. Ketika maisha laki-laki tidak disampaikan ada kebutuhan lagi besar maka perempuan boleh mencari maisha bekerja di manajer dari suami. Kemudian dalam tuntutan tersebut suami di sini. Kemudian kalau tuntutan tidak boleh pakai kerudung, berarti otomatis dan suami tekok polisi diberi bersama lebih. Kalau fakir itu tidak masalah. Kalau sekarangnya adalah untuk memberikan maisha di keluarga. Contohnya tandirannya dengan masalah berbeda. Kayak uang makan dulu balang, tapi aku dan modal berarti sudah senang modal saat itu kalau kita makan kalau tidak nanti siapa kali mutlak bagi perempuan dalam masalah tersebut itu aku keras dulu. Kalau benar-benar tidak mampu, kemudian kemampuan untuk menghindari itu, tak nilainya. Tapi kalau tidak ada kemampuan kemudian yang benar-benar itu toh, kalau solusi mana yang kerjanya cuma itu toh, tak mau karena alasan apa? Kalau bentuk wanita itu harus dijaga, direview secara ketat harus dijaga. Penjagaannya apa? Jadi kita berkasar sendiri oleh bahasa tertentu karena itu belajar mengalami seperti itu. Karena masalah rezeki wama yusufu min haitsulah kalau sesuatu itu sesuai dengan syariat itu sesuatu dengan ajaran agama maka semua yang menurut hari ini benar. Bahkan yang tenang saling belajar dipahami. Tapi sebenarnya kok benar-benar terpaksa tidak mampu sampai tidak. Tapi kalau kita mengambil dari yakin aku bukan apa dan itu adalah batas pekerjaan di luar pekerjaan maka tidak boleh. Pernah dibahas sama saya kan ini biar uang pekerjaan Cirebon kabeh pegawai itu kabeh dari pengelolaan akhirnya buka apa dokumen tak lho sopo disabati. Berarti kita boleh satu aurat, boleh buka aurat, kasut aurat itu adalah ketika berbisnis sama perempuannya, laki-laki bodoh laki-laki, anak bodoh. Dan itu jadi berikut maksudnya cerita permasalahan masalah sakit. Dokumen itu ada pertanyaan, orang berapa perusahaan yang mewajibkan yang bisa itu tidak pakai duduk, pakai kaos sampai teman-teman pakai kaos. Tetapi di pegawai di UGM jelas sama sekali apa laki-laki bumi kalau apa usaha nah ini pertanyaan bahwa waktu cari waktu istimewa bukan bagaimana kalau nanti ada orang laki-laki yang datang berarti kan tidak menjadi wujud adilnya berarti kan termasuk sesuatu yang kami yang tidak boleh itu berarti menjadi perusahaan betul kayak pakai Allah. Nah ini mesti salah tapi kalau dalam masalah tuntutan suatu pekerjaan yang masih ada dan itu tidak ada sampai ada konflik fitnah yang membesarkan manfaat atau bagi orang tersebut maka hukum badan sama ibaratnya terkena dan baju ini diwantar sangat jelas itu bahkan sing seorang malah memihak itu sing paling majmuk diwantar majmuk Imam Nawawi itu nomor jelas di masalah
menit. Oke. Ini sudah kali. Surat itu. Wah, langsung tiga. Bisa setengah rolas ini. Bagi orang istihadah, bolehkah memegang Al-Quran? Kalau tidak boleh, apakah boleh membaca melalui aplikasi HP? Oh, istihadah itu asal surat apa? Surah sunnah yang asal boleh. Saya mengudur surat wajib berarti satu. Kalau surah sunnah berarti boleh beberapa surah sunnah. Kalau sekedar baca Al-Quran maka Alhamdulillah itu betul. Yang penting bukan baca Al-Quran wajib kan betul dong. Wajib baca. Kalau kamu Quran betul, terus yang tertulis, aku tadi kita. Ini berarti orang yang darahnya memiliki darah istiqamah, berarti orang itu kalau memberi ilhamul wudhu dalam bentuk wudhu, berarti kan wudhu itu disamakan penggantiannya dengan surah sunnah. Berarti ngambil itu berarti kan benar tidak masalah. Dalam masalah darah istiqamah. Begitu juga dalam segi membaca, yang tidak boleh adalah orang dalam keadaan ambil itu salah fungsi. Berarti kalau muslimat itu tidak masalah, betul. Tapi kalau masalah sholat wajib, maka salat apa satu kali wudhu. Buat terus apa pakai aplikasi? Aplikasi ini dinamakan Quran betul. Dinamakan Hamlu tidak? Hamlu betul. Apakah menghadapi aplikasi Al-Quran kami full? Nanti juga aplikasi itu seperti KB, KKN, KKN, terus buat dari berapa? Sampai di Quran hal. Nanti ada sekitar ini pakai aplikasi. Kalau Hamlu yang top maka nggak masalah. Kalau kita berarti membaca. Batasan mancing berapa menit dari waktu sholat? Mancing itu batasan apa? Masuk sholat. Berarti batasan masuk waktu sholat. Ini prinsip dari waktu sholat. Berikut pasti pun berikut. Oh, pintu boleh waktu sholat ya. Berarti kapan pintu boleh waktu sholat dalam 5 waktu tertentu namanya. Ini dijawab secara bentuk fikih sing kita pakai untuk matahari. Dan bila sesuatu malu gitu baca. Tapi dasarnya ada 2 pembangunan untuk waktu sholat. Yang pertama, niku harus bintu qadri waktu. Bintu qadri waktu itu meyakinkan dalam satu waktunya. Secara fikih, secara umum kita lihat bentuk esamintan. Kok jejer baca surat istilah air. Kok geser mana baca waktu duhur, geser mana baca waktu terus ini satu guru saksi. Nah kemudian dalam masalah penentukan waktunya itu kalau bentuk waktu istiwanya, waktu istiwa itu waktu yang dihubungi dengan hisab, dengan masalah perhitungan itu, maka yang ditentukan dalam masa setiap kali itu berubah-ubah. Kamu dari luar sudah sedikit. Dan beri saran itu yang menggunakan waktu itu benar waktu maksudnya waktu Indonesia Barat betul. Tapi waktu yang digunakan itu waktu Indonesia waktu istiwa. Dipakai waktu biasanya KCI sengaja. Kadang ini jam 10, menikah tak setengah 10, kadang itu sama setengah 11, kadang KCI saja. Perubahan dalam penentuan waktu itu tergantung dalam penentuan titik waktunya. Amin. Kalau istiwa yang digunakan yang disepakati dalam mayoritas ulama yang di Indonesia, yaitu Indonesia, Ustiwun, MUI, Wismoro, IPBN, terus ada pelah terdahulu lagi. Berarti kan itu tanggalan hapus wonten ini. Tanggalan tinggal jam imsak paling sampai. Satu, ini konten
Nomor kali, kalau nanti itikad waktunya tidak bisa, ono itikad nafsi. Itu namanya istihadiyah. Istihadiyah piyambak. Kira-kira payai asal tempat. Apa yang pada waktu kabeh? Dia mau teng. Gak ngerti. Ini wis mantap deh. Tapi kok wis mau akhirnya jangan boleh itikad nafsi. Atau bahasa lain itu istihadiyah. Istihad. Benar-benar terus mati nggak masak. Masuk namanya apa? So, apa dia? Dalam masalah mancingnya ditukul waktu sholat cara pertemuannya itu dilihat dalam hukum kalau nggak ada ilmu dari apa? Ilmu apa sih? Ilmu falah. Hukumnya ada hisab pengukuran ini. Si paling penting kita itu harus mengetahui dua hal itu itikad waktu, ambil itikad waktu. Itikad waktu saya ini gampangnya tak gampang terus HP buatan aplikasi ini apa? Tanggal-tanggal ini wonten satu supaya kita nggak mati oke ada sendiri. Kalau nanti biasanya pulau ini saya hati-hati jadi kalau kefikir atau hati petang kalau kefikir banget tuh kalau kok boleh sholat kadang-kadang bulan ini malas tak hitung pada sholat maghrib pada sholat asar pada sholat zuhur ini dilukas dengan waktu yang ditetapkan oleh pemerintah dan UIP baru satu itu koyok-koyok kemenang kurang 5 menit semua kita ambil ngantuk kotor akhirnya baterai itu sana kok bersama berarti itu persediaan enam oke berarti juga boleh itu fikir kasih di dalam hal boleh bisa kira merusak alih pertanyaan tapi si para orang berbeda kamu itu kan ambil pada mana? Kadang-kadang saya malas apa itu? Kadang kadang itu ya. Hilang hukum itu boleh, tapi hilang itu nggak boleh digunakan sebagai paten secara hukum. Kadang-kadang sebab itu jelas. Waktu itu ada 3. Jangan suka ada saat itu seseorang enggak ada waktu gitu karena bahwa itu jelas. Pada waktu yang pertama itu waktu fadilah. Berarti dengan di awal waktu yang pertama dalam waktunya sholat itu wonten namanya waktu fadilah. Berarti dengan asal fadilah sholat. Nomor 2 wonten waktu rahmat. Seperti yang terakhir dalam waktu sholat. Waktu rahmat. Yang terakhir itu waktu maghfirah. Sehingga bahwa itu cik kita pada saat ini. Nah, boleh kita sholat waktu apa jamaah dan pondok kok. Akhirnya nanti bisa mulai pakai episode. Pertama itu sifat. Dan sholat akhir itu dilakukan terus. Akhir sampai menjadi kapra itu kebiasaan. Jadi ada yang ini bagi anak-anak itu. Jadi boleh alhamdulillah kami kira tetap. Ada kan kalau biasaan kami boleh berdoa. Tidak tahu sebab. Tapi seluruh tahun di bawah. Tapi sebenarnya ada ilmu ada tadi. Istirahat itu pada sholat sudah terbiasa di akhirat itu karena Allah kalau pernah sholat tinggal di dunia itu udah rumah itu sama-sama. Yang yang pernah sholat di Allah itu orang jadi seperti itu. Itu lagi videokan. Ini tentang lagi. Jadi itu dalam masalah waktu itu kita waktu rahmah waktu mal tergantung dengan kenyataannya. Tapi si penting dalam waktu itu kalau waktu sholat jadi 2 hari lagi itikadul waktu ambil itikadul nafsi. Oke, menurut saya ngomong tadi bisa jalan. Selamat terakhir pun bukan dulu silakan. Nomor 3 terakhir, bagaimana hukum sendawa dalam puasa? Cara ada rasa pada tenggorokan. Kalau muntahkan, kalau disengaja yang batal, tapi sendawanya tidak. Oleh itu muntah. Kata kosong, kok jangan berjalan muntah, berarti itu puasa ini.
termasuk perkara batalkan puasa itu apa? Nah. Iki sendawa itu ya. Mari-mari keluarga sahur-sahur senam itu loh wong. Senam itu jelek-jelek berarti curiga makanya nggak sahur ya. Luar biasa loh wong. Nah jelek-jelek itu nopo sakit batalkan puasa loh. Sing perkara sing batalkan itu wonten sing mlebu wonten sing metu teko hukum tenggo. Kalau suatu sing mlebu nang hukum tenggo berarti batal. Kalau sing metu teko hukum tenggo maka berarti itu kok sing metu. Mereka sudah ada berarti ada. Itu sih kalau apa? Tapi buat terus bertanya. Nah, kalau nanti bentuknya bentuk kados dia dan terus yang tadi, kalau wujudnya tidak seperti ayat satu sembunyinya pun tak akan masalah. Tidak boleh melakukan riak. Riak ini kok dibatasi boleh kumpul sama tok sama golongan, jadi balak. Lebih baik itu ditok nanti sana, karena riak itu betul-betul dia. Kalau suatu sumber toko batin itu dibantu saat teguran apa? Nah, sehingga dalam masalahnya itu puasa, kok nanti sesuatu sebetulnya itu tidak. Kok sana itu orang sekali. Karena orang itu dari awal, tapi kok sebetulnya yang itu orang selalu kemarin. Akhirnya terus pak, lihat itu kan dia tidak puasa. Kok itu dia udah ada begini. Ini dia udah bilang, kok kita bukan konten apa? Berbila. Akhirnya saya bahasa lagi. Gila boros, gila kok. Gila. Nah, itu berarti sesuatu yang di luar dari mulut bukan. Berarti dari orang yang beriman, siswa sampai umur pulang bodoh terjauh dulu bilang bapak. Itu sebagai sesuatu siswa berharap. Awak cocok. Ya dulu kalau pulang bodoh itu kok soal kata. Ya dulu bapak. Saat ini saya kosong. Itu sampai ibu sore itu jadi dulu gila dia tapi tak dari ibarat dari mana ibarat itu ada ibarat akhirnya saya menemukan ibarat ternyata sudah lama yang ini itu kok sampai itu kan kadang-kadang sesuatu yang tidak di luar dari itu di luar dari itu apa bagi kita itu iso kayak itu baru ada yang mau ada yang lagi itu yang cuma itu ada masuk nah akhirnya kita menggunakan kawan sih menurut mereka kita coba ulama kawan dan mengatakan air buat dan seperti kami untuk dia itu kita telah makan ibadah kami tapi kan rasa itu pasti di ya itu pasti dia saya gak orang asal itu ada di sini kan tapi kalau tidak di sini dalam rasanya seperti kacau kurang enak maka bilang oh dilarang kalau dikasih untuk dari pelan berarti itu termasuk hukum yang dimulai sehingga berarti ini kurang wujudin makanan yang dimakan tadi yang di sini begitu juga kalau nanti jenengan waktu itu singkatan itu juga ketika nomor berkumur atau istri kalau hubungannya kalau singkatan nomor di abulangnya nomor di balado di banget toh umurnya itu saya dari masyarakat itu disebutkan karena sakit batalkan apa kuat amin konten pertanyaan balik alhamdulillahirrahmanirrahim ini juga jenengan pasti diskusi kita mau diskusi cecek kalau sing pernah tepat kalau hampir sana ini kalau kita belajar dari awal kalau anda itu slogan memang tadi ya slogan kisaran ini sih dan slogan itu slogan kan antara guru dan murid bocor sampai kan akhirnya kisaran ini
sekarang itu kan jadi seorang izin kalau jadi kita izin ada sebelah jadi kita dipanggil Allah terima jadi kita melakukan pengen kajian Ramadan selama Ramadan pulau pesan jatuh soti yang itu persembahan kawan-kawan pulau ikut saya sih Abi Yasir Muhammad itu Sanjang dan Abi Haji ya Allah pulau si Sanjang pulau pilih jatuh soti yang itu dan mati ya Allah bukan jadi perkara sing hasud bukan dados perkara sing kabur bukan dados yang sing aku berarti gara-gara sesuatu sing gawok omil sing gawe perkara itu yang ramah itu bisa jika mencobakan orang biasa orang berdoa dengan inspirasi tapi aku tahu itu difatihai di aku sampai apa nih terus ada gawaan itu gawat berarti dari semeraman ini berarti apa jadilah diri itu ada hati. Jadi sultan. Ahad. Ye. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi falsa'na bima'unatihim wahdinal husna bihurmatihim وَأَغِثْنَا في طريقتهم وَمُعَافَاتِهِمْ مِنَ الْفِتَنِ رَبِّ فَانفَعْنَا بِمَوْتَتِهِمْ وَاهْدِنَا الْحُسْنَى بِحُرْمَتِهِمْ وَأَغِثْنَا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأغثنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستودعك ما علمتنيه وارتده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه وارتده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه وارتده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين بسم الفاتحة seakan-akan pun kesalahan kelupaan akan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.